Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa profesi apoteker Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait validasi proses produksi di industri farmasi. Validasi proses produksi merupakan proses pembuktian bahwa prosedur produksi yang digunakan akan menghasilkan produk yang memenuhi syarat atau spesifikasi produk yang telah ditetapkan secara terus-menerus atau konsisten. Validasi ini dilakukan jika sudah dilaksanakannya yang pertama, kualifikasi mesin atau peralatan produksi atau sarana penunjang. Yang kedua, validasi metode analisa. Kita tidak bisa melakukan validasi proses jika mesin atau peralatannya belum dikualifikasi dan metode analisanya belum tervalidasi. Jadi, apabila mau melakukan validasi proses, maka kualifikasi mesin, peralatan, dan sarana penunjang harus terkualifikasi dan metode analisa sudah harus tervalidasi. Protokol validasi harus telah disetujui oleh QA Manager. Menurut CPOB tahun 2012, 3 jenis proses validasi yaitu pertama ada validasi prospektif, di mana validasi prospektif ini dilakukan pada produksi baru yang belum dipasarkan ataupun produk lama yang mengalami perubahan yang besar. Kemudian ada validasi konkurent, di mana validasi ini dilakukan pada produk yang sudah berjalan dengan tingkat produksi yang rendah dan produk yang rutin diproduksi dan tetapi mengalami perubahan ataupun modifikasi, misalnya perubahan komposisi, perubahan penggunaan mesin produksi, dan perubahan ukuran batch yang digunakan. Kemudian ada validasi retrospektif, di mana validasi ini dilakukan untuk produk-produk yang sudah lama dipasarkan tetapi belum divalidasi, sehingga memerlukan data validasi untuk registrasinya. Kemudian setelah dikeluarkannya CPOB tahun 2018, terjadi perubahan yang sangat signifikan, yaitu pada validasi konkurennya memerlukan justifikasi dan persetujuan dari Badan POM, dan validasi retrospektifnya dihapuskan atau dihilangkan. Validasi proses produksi menurut CPOB tahun 2018 terbagi menjadi validasi proses tradisional, validasi proses kontinu, dan validasi pendekatan secara hibrida. Validasi proses produksi yang pertama yaitu validasi proses tradisional, di mana dalam validasi ini menggunakan pendekatan validasi prospektif dan konkuren. Dalam pendekatan ini, sejumlah batch yang diproduksi dalam kondisi rutin untuk memastikan reprodusibilitasnya. Jumlah batch dan jumlah sampel berdasarkan prinsip manajemen resiko mutu. Protokol validasi proses hendaknya disiapkan dengan menjelaskan parameter proses kritis atau CPP, atribut mutu krisis atau CKA, dan kriteria keberterimaan terkait berdasarkan pada data pengembangan dan pemahaman proses terdokumentasi. Selanjutnya yaitu validasi proses kontinu. Digunakan prinsip quality by design. Validasi proses kontinu ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama desain proses, yang kedua kualifikasi proses, dan yang ketiga verifikasi proses kontinu. Nah, verifikasi proses kontinu ini untuk produk yang dikembangkan dengan pendekatan QBD. Kemudian strategi pengendalian berbasis sains. Untuk produk yang dikembangkan dengan pendekatan QBD ini, proses pengembangannya ditetapkan secara alamiah. Strategi pengendalian memberikan tingkat kepastian mutu produk yang tinggi. Strategi pengendalian berbasis sains mencakup seluruh atribut yang diperlukan, termasuk CQA, CPP. Evaluasi pengendalian proses secara reguler. Kemudian dapat menggunakan perangkat PAT atau Process Analytical Technology dan pengendalian proses secara statistik multivariate. Selanjutnya, validasi pendekatan hibrida. Pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan tradisional dan verifikasi proses kontinu. Pendekatan ini dapat dilakukan bila mana telah tercapai pengetahuan dan pemahaman yang tinggi mengenai produk dan proses yang diperoleh dari pengalaman pembuatan dan data riwayat batch. Pendekatan ini dapat digunakan untuk validasi pasca pembaharuan. Ketentuan baru lainnya dari validasi proses produksi mencakup 1. Validasi awal dari proses baru. 2. Validasi bila mana perubahan proses. Yang ketiga, transfer lokasi pembuatan. Yang keempat, verifikasi proses ongoing. Nah, tujuannya yaitu memastikan proses produksi skala komersial tetap terjaga mutunya sepanjang siklus hidup produk.
Yang terakhir yaitu dokumen yang berhubungan dengan validasi, terdiri dari rencana induk validasi atau RIF, prosedur tetap, spesifikasi, protokol dan laporan kualifikasi, protokol dan laporan validasi.